Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril mu'ajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimun hadirin wal hadirat, jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, tentunya masih atas izin Allah kita pada malam ini, pada saat yang berbahagia ini, dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita dimanapun kita tinggal. Kemudian selawat diiringi salam, tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan terdahulu bahwa Muhammad merupakan nabi penutup dari seluruh para nabi, rasul penghabisan dari seluruh para rasul, sehingga tidak ada satupun nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak satupun rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Hadis Sahih Tirmizi juzuk 9 halaman 63 dinukilkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna kulluhum yad'u annahu nabiyyu wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di kata Rasul. Ibu dan bapak, dalam hadis itu Rasul katakan nanti akan datang di tengah-tengah umat, boleh jadi 15 tahun kemudian, mungkin 10 tahun akan datang, bisa saja mungkin 5 tahun ke depan, akan muncul di tengah-tengah kita, akan datang ke kampung, ke kota, ke daerah kita, mungkin bisa saja ke Sumatera Barat, khususnya mungkin di daerah kita. 30 orang seluruhnya berkata sebagai nabi, semuanya mengikrarkan diri sebagai rasul. Mereka menyatakan sikap bahwa dialah nabi penutup, dialah nabi terakhir, dan dialah nabi penghabisan. Mungkin boleh jadi mereka untuk meyakinkan kita agar kita yakini bahwa dia nabi penutup. Bisa saja mungkin mereka pakai sorban besar, jubahnya panjang geser sampai ke tanah. Mungkin Al-Quran yang 30 juz ini mereka hafal di luar kepala, bukan dalam kepala hafal, tapi di luar kepala. Atau setiap berbicara ditakallam bil lughati Arabiyyah, dia akan berbicara dengan kalimat Arabiyyah. Dia menyatakan dialah nabi penutup, dialah nabi terakhir, dialah nabi penghabisan. Padahal kata Rasul kita, wa ana khatamun nabiyyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, dan akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita pada malam ini yang menyatakan sikap mengikrarkan diri bahwa kita menyatakan sebagai umat Nabi, dengan harapan ucapan dan ungkapan pengakuan kita ini benar-benar diakui oleh Nabi, yang kemudian di akhirat kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya Rabbal Alamin.
Tetapi terandai kata ucapan sekadar pemanis bibir, ucapan hanya penghias, ucapan hanya sekadar lipstick, atau sekadar not decoration only. Itu artinya itu. Gak tahu lah. Sama abang tak tahu. Sekadar pemanis bibir yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Ke pasar, lipstick pakai. Ke kondangan, lipstick pakai. Mau jalan, lipstick pakai. Mau baik waterboom, lipstick pakai. Kalau ke ladang, tinggal. Ke sawah, tinggal. Ke WC, tinggal. Lalu adonan tiga, adonan nan pakai. Kalau Islam cuma ungkapan lipstick, dibutuhkan pada saat-saat tertentu mungkin. Ketika susah ingat Tuhan, ketika bahagia lupa sama Allah, ketika hidung melarat, lalu gagal panen, badai datang rabah sadunu, gagal panen, mulutnya tak bertinti Tuhan, Allah, 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 sampai tak ada ya Allah. Kenapa? Lagi susah. Ketika susah ingat Tuhan. Tapi ketika piti sedang banyak, piti sedang sambung, panganan pun panjang, keinginan pun banyak, bahkan jarang di rumah. Kemana? Waterboom, waterbak, waterboot, dado ate, dado bawa, ayange, air dingin, dado singkara, dado melinjau, bukit lampu, bukit lampi, sadonyo. Siang malam dak banti-banti, zuhur di jalan, asar terjebak macet, maghrib pada bocor. Sibuk dengan kehidupan dunia, padahal Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi dinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah dalam ayat itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, apa saja kita cari langit dihiasi dengan berbagai hiasan, matahari, bulan, planet, dan berbagai macam bentuk makhluk yang ada di langit. Begitu juga makhluk-makhluk yang ada di bumi, apakah itu makhluk yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, atau benda, pangkat, jabatan, pimpinan banyak, rumah, gadang, oto, gadang, ternak, gadang, laki, semua itu kata Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, hanya untuk sekedar menguji awak, hanya sekedar untuk eksperimen bagi kita, hanya sekedar untuk penilaian saja, hanya sekedar untuk mencari siapa di antara awak dan diagi harato, diagi piti, diagi kekuasaan, diagi berbagai kehidupan. Apakah itu badan sehat? Semua hanya sekedar untuk menilai dan melihat siapa di antara kita yang lebih banyak berbuat amal yang baik. Alhamdulillah. Malam ini kita tinggalkan segala urusan, kita tinggalkan berbagai kegiatan-kegiatan. Usai tadi berbuka ala kadar, minum seteguk air tadi. Mungkin barangkali kolak baru sepiring habis tadi mungkin atau dordi 3 baru selesai, masih ada 60 dan tinggal. Mungkin neko tadi sudahan. Ini berarti awak ke masjid Isya dan Tarawih. Kedatangan kita dari mulai rumah sampai ke masjid malam ini, telapak kaki kita diukur oleh malaikat dan diberikan nilai pahala oleh Allah. Alhamdulillah. Berbahagia ibu dan hadir ke masjid. Apalagi yang bawa anak dapat bonus, apalagi yang bawa laki dapat bonus. Oh, ada lagi awak menumpang juga lagi. Ya penumpang jalan biasa. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini bulan pilihan sebagaimana kita katakan kemarin. Kalau aku cerita masalah Ramadan, aku tidak membuka kajian ke sini. Ramadan kok sebenarnya kan tidak sekedar bulan latihan
bagi kita, tapi menjadi bulan perubahan hidup. Usai Ramadan ada perubahan tertentu. Kita cari binatang-binatang satunya puasa. Bagaimana kepompong, kemudian berpuasa, kemudian jadi kupu-kupu, ada perubahan. Ule, kemudian jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ule itu sifatnya coba cari. Sifat ule menjijikan, betul tak? Gata, benar tak? Sifat ule. Kalau andai kata datang kepada daun-daunan menjadi penyakit, itu ule. Tapi setelah dia berpuasa 5 hari atau 6 hari, kemudian menjadi kepompong tule, kemudian menjadi kupu-kupu istilahnya. Kemudian begitu telah menjadi kupu-kupu, maka sifat kulit dan selama yang ditakuti orang dah dole. Kupu-kupu tidak ada mengata ada kulit mengata lah. Tapi kalau begitu kita beribadah kepada Allah bulan Ramadan, usai Ramadan, masuk 1 Syawal, ada perubahan. Kalau sebelum Ramadan, bukan barangkali waktu sebelum Ramadan sifat awak perangai awak kata, usai Ramadan kata hilang alias sembuh. Hoi, kalau biasanya muncul awak usai sebelum Ramadan fitnah orang, muntah orang, menyebut orang, mencibi orang, usai Ramadan yang palingnya itu nak doleng. Sebelum Ramadan awak jarang salat, usai Ramadan acok salat le. Barangkali sebelum Ramadan kita kurang zikir, usai Ramadan banyak zikir. Itu tujuan Ramadan, dengan harapan la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dalam Ramadan ini kita diajak bermujahadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, waqtahu ilaihi wasilah, mencari jalan yang jalan itu mampu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, semua yang berhadir pada malam ini, sebenarnya kalau ceramah mulai pemanasan malu. Semuanya yang hadir pada malam ini dimuliakan oleh Allah. Para ibu-ibu budak kandung dirahmati oleh Allah. Rancak nagari dek penghulu, rancak surau dek tuanku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tangga dek budak kandung, rancak tabiat masyarakat dek muda-mudi. Pepatah orang Minang itu kalau mampu kita aplikasikan dalam kehidupan luar biasa, Bu. Tidak ada saling bertengkar soalnya, tidak ada saling jatuh menjatuhan, tidak ada saling ejek-mejekan, tidak ada saling hina-menghina. Kenapa? Mereka saling bahu-membahu untuk bagaimana mereka membawa masyarakat adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan di bawah naungan reda Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedemikian, Allah pun bersumpah dalam Al-Quran, la fatahna alaihim barakah, niscaya Allah rahmati mereka dengan berbagai keberkahan. Ternak ayam kembang, ternak kambing kembang, ternak sapi kembang, tanam lado panen, tanam jagung panen, apa saja yang usahakan lancar, mengalih lontong laku, galih bakwan habis, galih pecel selesai semuanya. Tapi kenapa tak terjadi hari ini? Bencana silih berganti, ekonomi corak maruk, penyakit macam-macam bertubi-tubi. Dulu terjadi flu burung, flu kambing, sekarang corona, macam-macam. Besok mungkin tahan terjadi le, intah koroni le mungkin. Boleh dah mak koroni le. Jadi oleh karena itu, makin banyak rumah sakit, makin banyak penyakit, makin banyak dokter, makin macam-macam nama penyakit. Karena itu tidak mustahil penyakit itu dari dulu benar ada. Cuma tinggal ngolah namanya beda-beda. Penyakitnya sama, corona, ada flu, penyakit flu burung pakai flu jo, demam-demam tangguh pakai flu jo. Itu corona. Jadi kalau zaman corona gini, awak harus hati-hati. Bila perlu tidak usah mampir ke rumah sakit. Karena kalau masuk rumah sakit apalagi korban tua, corona kok. Oi. Bapak lah. Apa dah kita kata corona tu kopi rokok nasi kalau tak suka. Jadi yang pasti berdoa kepada Allah.
corona itu namo wabahnya penyakit. Jadi kalau gunawan kalau tidak hati itu akan jadi wabah. Makan saja kalau tidak berasi itu lebih parah coronanya juga deh. Jadi salat saja kalau tidak berasi dari terima Tuhan berarti lebih parah daripada corona deh. Jadi yang pasti jaga kesehatan. Intinya untuk menjadikan zahir kita sehat harus ditumpang dengan batin yang sehat. Karena di dalam tubuh nan sehat terdapat pikiran yang waras. Artinya pikiran nyaman, hati tentram, selesai semuanya. Kalau Allah nyaman sudah insya Allah. Kemanapun kita, dimanapun kita bertemu dengan siapapun kita tidak akan ada persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari pergunakan Ramadan ini dengan baik. Ayo tentu besok awalnya dua-dua kok kalau sobok Ramadan akan datang. Kalau lepas sobok alhamdulillah. Terus ada yang tidak bersobok alhamdulillah. Kau bersobok syukur alhamdulillah. Kau tidak bersobok balik ketentuan lalu. Karena kematian itu pasti, betul tak? Pasti satu nyawa mati. Ibu bukan yang mati ya? Matilah. Pasti mati. Cuma cara matinya itu berbeda-beda. Kadang-kadang ibu dahulu mati, kami laki-laki kemudian. Itu kadang-kadang tuh. Kadang-kadang laki-laki kemudian, ibu-ibu dahulu. Mati. Mati yo kami laki kau. Lena kawai ibu merenung kagak dah berhenti. Itu jadi persoalan. Lena kawai kalau kami laki-laki mati awak dah berhenti lain. Kadang-kadang ayo kita usah dia yang kami duit awak mah. Kami bisa mencari bini yang lain. Alhamdulillah. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin wal hadirat, para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dah panjang-panjang ada yang kamu sampaikan pada malam ini. Karena malam ini, Ramadan ini, saat ini merupakan bulan yang sangat luar biasa. Kita diajak dalam bulan ini sabana-bana berusaha untuk usaha bagaimana doa awak mustajab. Karena dalam Ramadan wad'awa mustajabah, semua doa diterima Tuhan. Kalau dulu sebelum Ramadan doa masih digantung Tuhan, usaha dalam Ramadan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita menjaga sesuatu hal-hal yang bagaimana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin kita sampaikan? Ada 5 pesan Allah kepada Muhammad yang terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj, dan andai kata 5 perkara itu kemudian mampu kita olah dalam Ramadan ini, insya Allah hidup kita akan aman di akhirat. Apa pesan Allah pertama kepada Muhammad ketika Isra Mi'raj? Ya Muhammad, kata Allah, la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam aqluha laka. Jangan kita terlalu cinta dengan dunia, karena dunia indah dia itu awak, indah diciptakan untuk awak, bukan buat kita. Dunia ko hanya sampai 3 tahu, tidak ada nan kekal. Paling lama awak tinggal 80 tahun tuh, betul tak? Betul tak? Itu paling lama tuh. Kalau lah 80 tahun itu istilah itu bau sawo itu namanya. Bau sawo itu. Contoh, dari mulai lahir sampai umur 10 tahun atau umur 7 tahun lah, itu namanya yaitu mencoba hidup. Kalau hidup alhamdulillah, andai kata mati lah ketentuan. Nah, kalau Allah di atas 6 tahun sampai umur 5 balik, itu namanya pandang hidup. Dicari-cari ketentuan, tanamkan cita-cita kepada dia besok. Kalau lah di atas umur 30, itu namanya nikmat hidup. Kalau dah selesai kuliah, ada PS1, ada PS2, ada PS3, ada PS8, ada PS lilin, itu nikmat hidup. Nah, kalau lah di atas 70, itu tidak ada nikmat hidup, karena daging dah lama dinyoleh. Bakso lah payah.
Gigi lagi gusi tinggal dibeli bakso cie, orang habis beli cie dah selesai. Opor kiri, opor kanan, opor kiri, opor kanan. Lagi cin bakso tu, tidak perlu ditelan dulu curi seorang pedagang. Dia dah wani. Nah itu namanya tidak ada nikmat hidup lain. Aduh, bau sawai duit. Sebentar cek fisik. Dulu waktu muda-muda paling tak 7 jo perawan. Kini paling tak 7 jo ajo perawan. Tuh cek kesehatan. Dulu waktu muda-muda paling tak 7 ke diskotik. Kini kamawak paling tak 7 apotik. Beliau biasa ngokak. Apotik. Dulu kalau waktu muda-muda paling tak 7 jo minyak wangi. Ganti-ganti minyak wangi, ganti-ganti. Kini ada satu dia wale. Minyak kayu putih. Jadi ada perubahan-perubahan. Sehingga ketika hidupnya sudah sekian, maka tidak ada lagi nikmat hidup. Karena itu sebelum kita sampai batas umur yang sekian, wabtaghu ilaihi wasilah, hari ini kita mencari jalan bagaimana jalan kita mampu mendekati diri Allah dengan memperbanyak berbagai ibadah dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam aqlu halaka. Jangan cinta dengan dunia karena dunia bukan untuk awak. Jadi karajolah di dunia kau tujuan akhirat. Tinggal di dunia kau fasilitas untuk akhirat. Berusahalah berbagai usaha di dunia untuk tijarah akhirat. Maka semua yang kita lakukan di dunia modal untuk akhirat. Sehingga awak harus hati-hati bahwa kita tinggal hanya sementara di dunia ini. Kemudian yang kedua, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Curahkan cintamu kepadaku, kata Allah, karena sampai kembalimu aku, sampai kembali Allah, sampai menyadari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Saya bersaksi terhadap Tuhan selain Allah. Maksudnya saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan saya pun tidak akan pernah mati kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah generator yang membangkitkan nilai-nilai amal ibadah kita. Kita puasa, kita jihad, kita sujud, berbagai kegiatan ibadah. Itu tidak lain refleksi daripada keimanan awal. Refleksi daripada keimanan. Iman tak ada kelihatan, tapi refleksi. Contoh, lampu bisa nyala begitu karena ada strobe, benar tidak? Benar. Mic begini bisa bunyi ada strobe, betul? Kipas angin mutar begitu nak laki-laki nyontek ada strom, benar? Artinya apa? Kalau ada strom, lampunya nyala. No? Kalau ada strom, kipas angin mutar. No? Kalau ada strom, mic-nya bunyi. No? Artinya apa? Kalau ada iman, salat. Udah kan? Pokoknya refleksi daripada keimanan. Pertama, ingat Allah. Dengan apa? Dengan hati. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. An-Nisa. Di dalam ayat itu Allah perintahkan kita bagaimana kita 24 jam ingat Allah. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Tadi usai salat saya bawa tasbih, bawa tahmid, bawa takbir, bawa tahlil. Salahkah? Tidak. Adakah dalil? Ada. Dalilnya, man sabbahallahu bi duburi kulli salatin. Barang siapa saja yang setiap usai salat bertasbih. Apa tasbihnya? Subhanallah. Bala banyak tasbih. Salasan wa salasina. Dia baca 33 kali. Wa hamidallah, bertahmid 33 kali. Wa kabbarallah salasan wa salasina, bertakbir 33 kali. Maka wa qatamul mi'ah, ditutup jo kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, atau dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang melakukan seperti itu sia-sia usai salat, maka Allah memberikan jaminan untuk kita. Apa jaminannya? Hubirat khatayahu
walau kana mislat dabaril bahri. Allah hapuskan dosa-dosa awak, walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Padahal awak nan berzikir saya salah. Dan selesai dosa, aku yakin aku banyak-banyak dosa. Jadi bantu kan wajah dosa. Wajah dosa. Andai kata 5 kali Tuhan sui. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak boleh kencang banyak. Allah. Jadi kata orang malaikat itu, tidak usah orang malaikat itu. Coba jawab. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wabilat kata Yahu, walau kanat mislat damanil bahri. Itu hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah sahih dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim. Siapa yang mengamalkan seperti itu, Allah ampunkan dosa mereka walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Untuk sedang mayunana boleh, yang bertengah kayunana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak kalau awal apa? Kadang-kadang kan enggak. Giliran laki yang disuruh oleh bininya, Pak, tolong deh ayunin tuan biar cepat bubuk tu. Lihat paknya curang. Pertama lihat cak bunyi apa siapanya. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi, Nabi Muhammad afdali rusul. Lihat cak bunyi. Cari bininya nak cari balik. Ya Allah, ya Tuhan kami, capek dadang anak kami, biar dadang sekolah tinggi, biar ayah capek babi. Itu dah dibaca. Kalau itu dibaca kira-kira yang ada bininya bagi tidak. Inilah bininya. Tadi dibaca lepaknya dah indah. Akhirnya apa? Giliran bininya balik, dibalik dari bininya. Giliran bininya main anaknya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah lati kami, biar indah inyobah ini, sakinya ku di sini. Coba lo dak dape anak tidak lalu awak bercakap jadi itu. Kenapa dah lo anak kemudian aku kan gilo ayat itu mak dia gilo. Tapi cuma terus dikit baca insyaallah kalau dapat mati masuk sahur. Alhamdulillah. Makanya itu wajah al-ma'abbah kali fa'inna masalah wilayah, curahkan cinta waktu Tuhan. Karena Tuhan terpewa kembali. Boleh cinta lagi, boleh cinta bini, boleh cinta anak, boleh cinta orang tua, boleh cinta apa saja, tapi jangan melebihi cinta waktu pada Tuhan. Karena selebih daripada Allah, cintanya tidak besar. Allah lah yang paling unggul kecintaan kita. Karena Allah yang memberikan pertolongan. Laki yang kita cintai, laki. Kalau orang nasi tiap hari, orang sasaran baju tiap hari, kau sakit orang kawan ni, orang tahu tiap hari. Laki, nak kau bantu awak dia ulah nak. Setia. Betul kan? Ayah kata kau bantu awak, mana yang boleh dengan pak? Laki, bukan laki. Ketika awak mati, mohon maaf, ketika awak mati, kalau laki menolong awak, masuk ke kuburan mengawani awak, tidak kata lo, jangan kemana-mana awak, menolong awak, mungkin bersyukur awak sampai mati. Alhamdulillah. Jadi pesan saya pada malam ini,
Cari teman yang the best friend, teman yang terbaik. Bukan laki, bukan harta, bukan rumah besar, bukan jabatan tinggi, bukan kekuasaan, tapi the best friend itu teman yang terbaik. Tidak lain ibadah badannya, ibadah kalbiah, ibadah maliyah. Nyolah yang menjadi sahabat sejati dari mulai dunia masuk kubur di alam barzakh bahkan sampai kiamat menjadi kendaraan mudah untuk masuk Tuhan. Ketika kiamat terjadi, orang-orang yang beramal saleh, Allah berkata kepada malaikat, ya malaikati, wahai para malaikatku, la tuncu ibadi lajilin, jangan kau biarkan umat Muhammad berjalan kaki hari ini, balik kaum ala najaibin, naikkan ke atas kendaraan mereka. Apa kendaraan mereka? Amal mereka, ibadah mereka, sedekah mereka. Itulah sebagai kendaraan melintasi sirat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terakhir karena ada jam 9. Kalau mau ngecek apa sampai jam 10. Awal kabar saya rekod. Bos selesai pulang. Nah, jadi yang ketiga, wajtahid fi talabil jannah. Pesan Allah kepada Muhammad, Muhammad kepada Allah, wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah mencari sorga. Sorga tak cukup dengan teori. Kenapa sorga bukan untuk orang banyak pipi? Sorga bukan buat orang banyak beras. Kalau sorga milik orang banyak pipi, mungkin gubernur bank, menteri keuangan, penghuni sorga nomor wahid. Kenapa? Pitinya sambut, awak tinggal. Kenapa? Piti tado. Kemudian kalau surga milik orang banyak bareng, mungkin menteri pertanian lah penghuni surga nomor 1. Kenapa? Barengnya banyak. Awak tidak bisa masuk surga. Kenapa? Dia tiap hari balik bareng. Jadi surga bukan milik orang banyak bareng. Surga bukan milik orang banyak uang, tapi surga milik orang yang banyak ibadah. Mereka yang masuk dalam surga, Allah fasilitasi tajri min tahtiha al-anhar dengan berbagai macam bentuk sungai-sungai yang mengalir. Tapi mereka yang puasa malih, salat malih, orang tarawih di masjid, nyo tarawih nyo malah 6 di lampau. Mereka nanti begitu kiamat terjadi pada mahsyar datang, Allah halaulah ke neraka sampai di neraka atau Tuhan. Mau tahu? Mau tahu? Atau Tuhan mau tahu? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Wahum yastariquna fiha. Mampuslah kalian hari ini. Nak ada orang tak bisa menolong, nak ada orang tak bisa menyelamat. Wala adlun wala syafaatun. Tidak ada bantuan, tidak ada tebusan. Pada saat itu barulah kita sadar dan berkata kepada Allah. Apa kata Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah ya Rabb, akhrijna, keluarkan kami ya Allah, na'mal salihan, kami berjanji berbuat amal yang baik-baik. Tidak kami fitnah orang, tidak kami gosip orang, tidak kami hina orang, tidak kami ambil harta orang, tidak kami ambil nikmir orang. Na'mal salihan, kami berjanji untuk membuat amal yang baik-baik ya Allah. Puasa bulan Ramadan, tarawih malam Ramadan, sedekah kami banyak-banyak, baca Quran kami rajin, na'mal salihan, kami bersumpah akan berbuat amal yang baik-baik. Ghairil ladzi kunna na'mal, kami berjanji tidak akan berbuat amal yang jahat-jahat ya Allah. Ucapan awak dijawab oleh Tuhan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nazir. Telah kami panjangkan umurmu, cari lahir segera bertolimun. Ini umurnya 70 berani kakak di tonggak masjid. Labara tua ibadah, titi banyak lagi ibadah, tolong putri ibadah, banyak lagi ibadah, baju nabi. Awalam tu'ammirkum yatazakar biman tazakar. Kenapa kamu tak pikirkan? Telah kami panjangkan umurmu, kami berikan fasilitas kepadamu, tapi kenapa kau tak berpikir dengan semua itu? Wajahmu nazir, bahkan telah datang kepadamu, ke kampungmu, ke masjidmu, ke rumahmu, ke daerahmu, orang-orang yang memberikan peringatan-peringatan. Setiap malam dai-dai masuk masjid memberikan pengajian ayat-ayat Allah, tapi kau tak acuh.
kau masa bodoh dan kau cuek-cuek saja. Wala azabul akhirati asyaddu abqa. Maka tunggulah adab Allah pada hari ini yang sangat luar biasa, bersangatan besar. Bahkan sebelum itu pun wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah himpun awak dalam keadaan tidak mempunyai mata. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi pesan nomor kanal 9, mari ibu dan bapak. Yang keempat, wa kun aisa minal khalqi fa innahu laysa bihi syai'un. Hentikan harapan awak kepada manusia karena manusia tidak sanggup menolong awak. Jadi jangan keluh kesah ketika tetangga tidak membantu. Jangan keluh kesah ketika keluarga tidak sanggup menolong. Jangan keluh kesah kalau kawan tidak bisa menolong. Karena manusia tak sanggup menolong apa-apa. Yang sanggup membantu hanya Allah. Kok mereka tidak mampu menolong awak, itu kena Allah tidak terbuka hati pada mereka untuk menolong kita. Jadi jangan salah paham, jangan marah, jangan benci, jangan kita iri. Karena semua ketentuan dari Allah. Yang sanggup membantu, menyelamatkan, melepaskan hajat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wadum ala tahajud, lestarikalah salat malam. Kenapa? Wa inna nusrata ma'al qiyamil lail. Pertolongan Allah itu datang bersamaan dengan salat malam. Kalau awak rajin salat malam, berdoa ke Tuhan. Doa mulaki maulah berdoa sembahyang tahajud. Aku awak kalau lama menikah dan ada punya anak 8 tahun menikah dan ada punya anak orang sekolah dan ada laki dan dua anak juga dah. Misal